Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sudah ada penguji Pak Amros, juga ada peserta sidang atas nama Mas Desianto. Tapi di sini sepertinya Pak Novi Dian berhalangan, ya. Atau nanti akan saya coba untuk info lagi. Siapa tahu nanti bisa join sambil berjalan aja ya. Oke, sebelum dimulai saya akan bacakan dulu pembukaan, terus teknis sedikit. Nanti begitu dipersilakan baru mulai presentasi, Mas Desianto. Oke, kita mulai saja pada hari ini, Rabu tanggal 3 September 2025, pukul 14 sampai dengan 1 jam ke depan. Akan dilaksanakan sidang tugas akhir dengan nama peserta sidang, nama mahasiswa Desianto, nomor induk mahasiswa 240401010206064. Mahasiswa tersebut ini mahasiswa konversi ya. Program studinya adalah PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang akan disidangkan adalah analisis efektivitas Cloudflare dalam meningkatkan keamanan sistem elektronik pada instansi pemerintah daerah. Skema tugas akhir prototipe, lokasi sidang tugas akhir Zoom. Tugas akhir tersebut sudah dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Novidia Natasya, Eskom MMSI, dosen penguji 2. Dosen penguji dan sidang tugas akhir tersebut akan diujikan oleh dua dosen penguji. Yang pertama, sekaligus ketua sidang saya sendiri, Riyad Sahara, lalu ada dosen penguji 2, Bapak Amros Magnus Rudolf Mekeng, STMT. Sidang akan dilaksanakan atau terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama, peserta sidang atau mahasiswa diberikan waktu 10 sampai 15 menit maksimal untuk melaporkan, mempresentasikan laporan tugas akhir yang sudah dikerjakan. Sesi kedua, diskusi tanya jawab antara peserta sidang dengan penguji sidang. Ada dua penguji sidangnya. Lalu sesi ketiga itu adalah pengumuman hasil sidang, penilaian dan pengumuman hasil sidang. Pada saat penilaian, peserta sidang akan ditempatkan di waiting room selama kurang lebih 2 sampai 3 menit untuk melakukan proses penilaian, membimbing, menimbang ya, serta nanti akan memutuskan bagaimana hasil penilaiannya. Setelah itu akan di-invite atau di-admit kembali ke ruang sidang dan akan diumumkan hasil penilaiannya. Sudah jelas, Mas Desianto? Baik, Pak, sudah jelas. Oke, silakan dipresentasikan dan jangan lupa lembar keabsahannya, pernyataan keabsahannya dibacakan secara jelas ya. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang, silakan dimanfaatkan. Baik, Pak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desianto, program studi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Efektivitas Cloudflare dalam meningkatkan keamanan sistem elektronik pada instansi pemerintah daerah. Dengan dosen pembimbing Bapak Novidian Natasya Eskom MMSI dan dosen penguji Bapak Riyad Sahara SSSI MT, penguji 2 Bapak Amros Magnus Rudolf Mekeng STMT. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan pernyataan keabsahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Desianto, NIM 2404010206064, judul tugas akhir, analisis efektivitas Cloudflare dalam meningkatkan keamanan sistem elektronik pada instansi pemerintah daerah. Satu, tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua, tugas akhir disusun tidak menggunakan generatif AI untuk perbantuan penulisan kalimat, paragraf, bab. Tiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia untuk menerima sanksi akademik dari Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat Jakarta 28 Agustus 2025, tertanda tangan dan bermaterai atas nama saya Desianto. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memaparkan abstraksi dari penelitian tugas akhir saya. Untuk gambaran masalah yaitu aplikasi web pemerintah daerah ini rawan sekali dengan insiden siber, diantaranya ada SQL injection, DDoS, dan device.
Tujuan yang diharapkan ini untuk menguji efektivitas Cloudflare dalam hardening atau penguatan dan proteksi aplikasi web di instansi pemerintah daerah. Metode yang saya gunakan itu studi kasus, kemudian melakukan simulasi serangan dengan hasil yaitu Cloudflare efektif untuk menahan serangan umum, untuk menurunkan insiden, dan menjaga ketersediaan atau availability dari sistem elektronik. Implikasinya, semoga bisa menjadi standar minimum hardening untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah. Selanjutnya, terkait latar belakang, yang pertama ini transformasi digital di era sekarang di pemerintah daerah itu salah satunya itu pemanfaatan sistem elektronik untuk layanan publik. Di antaranya ada aplikasi perizinan, aplikasi surat menyurat digital, dan beberapa aplikasi kepegawaian itu sudah berbasis sistem elektronik. Selanjutnya, meningkatnya ancaman siber. Nah, hal ini selaras dengan penggunaan sistem elektronik, otomatis ancaman sibernya juga mengikuti. Di antaranya itu ada device, injeksi web, DDoS, malware, yang menjadikan keamanan siber ini itu menjadi isu strategis dan bukan lagi sekedar tanggung jawab tim teknis. Latar belakang selanjutnya yaitu kebijakan yang sudah ada, yaitu kebijakan BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara yang mengamanatkan terkait pembentukan TTIS itu sebagai kerangka kerja pengelolaan insiden siber. Namun demikian, efektivitas dari tim tanggap insiden siber itu tergantung dari kesiapan masing-masing instansi. Latar belakang selanjutnya, fakta di lapangan bahwa sistem pemerintahan itu masih sering terjadi masih sering terjadi insiden dan masih menjadi sasaran-sasaran hacker untuk serangan SQL injection, cross-site script, DDoS, karena memang tidak dipungkiri proteksi awalnya itu sangat lemah dan deteksi dininya itu sangat minim. Latar belakang kelima, Cloudflare itu sebagai salah satu solusi praktis berbasis CDN, Content Delivery Network, dan WAF untuk menyaring trafik berbahaya, memitigasi serangan, dan menjaga kestabilan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Cloudflare untuk keamanan sistem elektronik di pemerintah daerah. Nah, latar belakang ini sejalan dengan pekerjaan saya yang pernah dan hampir beberapa situs-situs di pemerintah daerah terkena hacking. Nah, transformasi digital pemerintah daerah ini memang membawa kemudahan layanan publik, namun sekaligus meningkatkan ancaman siber. Untuk rumusan masalah di penelitian saya, yang pertama, sistem elektronik pada instansi pemerintah daerah ini rentan terhadap berbagai serangan insiden siber karena tidak dilengkapi dengan lapisan perlindungan awal yang mampu menyaring permintaan mencurigakan secara efektif. Kedua, tidak adanya sistem monitoring dan mitigasi serangan berbasis cloud yang terintegrasi. Untuk saat ini yang berjalan itu jadi melakukan melakukan mitigasi berdasarkan serangan yang sudah dilaporkan atau sudah ditemukan tanpa ada mitigasi dan monitoring secara rutin. Rumusan masalah ketiga, implementasi solusi keamanan seperti Cloudflare ini belum dievaluasi secara sistematis, sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan keamanan belum dapat diukur dan dijadikan rujukan kebijakan teknis. Selanjutnya untuk batasan masalah di penelitian saya, yang pertama, penelitian ini terbatas pada sistem elektronik berbasis web yang digunakan oleh salah satu instansi pemerintah daerah sebagai studi kasus. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi trafik, dari log keamanan, dan informasi sistem melalui dashboard Cloudflare. Ketiga, evaluasi penelitian difokuskan pada efektivitas fitur-fitur Cloudflare terhadap potensi serangan siber terkhusus pada lapisan aplikasi web atau layer 7. Keempat, penelitian ini tidak membahas aspek keamanan secara menyeluruh, seperti aspek keamanan fisik server, karena di luar ruang lingkup teknis Cloudflare, karena pada dasarnya Cloudflare itu berbasis cloud. Kelima, batasan masalah yang kelima yaitu outcome atau keluaran dari penelitian ini berupa analisis deskriptif terhadap tingkat efektivitas Cloudflare dalam meningkatkan keamanan sistem elektronik instansi
berdasarkan data traffic dan dokumentasi yang tersedia. Lanjut untuk Mas Desdianto, maaf siap. agak dipercepat tinggal 5 menit lagi, jadi langsung Baik, Pak. implementasi hasil ya, Baik, Pak, siap. langsung Izin. skip aja. Oke, untuk tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi, landasan metode, dan Ya, dari implementasi. sini, lanjut dari sini. Siap. Siap izin, Pak. Nih. Untuk implementasi dan pengujian implementasi teknis, penulis saya melakukan aktivasi DNS Cloudflare dan memvalidasi domain yang dalam hal ini saya mendaftarkan domain cilacapgap.go.id, kemudian mengaktifkan web application firewall atau WAF yang biasa disebut WAF itu untuk yang di dalamnya itu sudah ada rule set OWASP untuk mencegah SQL injection dan XSS. Yang di dalam WAF ini saya juga menambahkan beberapa custom rule. Selanjutnya aktivasi rate limiting, aktivasi bot management untuk memblok otomatis bot dengan reputasi buruk. Selanjutnya, saya juga mengaktifkan threat score filtering, menambahkan custom rule threat score filtering ini untuk memblokir IP-IP yang berisiko tinggi. Selanjutnya, dokumentasi semua konfigurasi untuk evaluasi dan akuntabilitas yang di dashboard log eventnya bisa di-download secara langsung. Kemudian saya juga melakukan simulasi serangan dengan data jenis serangan dan tools yang saya gunakan. Untuk serangan SQL injection, tool yang digunakan yaitu SQL map dengan target endpoint-nya di welcome/authentication. Untuk tujuan pengujian menguji deteksi bug. Jenis serangan yang kedua untuk menguji DOS ringan, tools yang digunakan adalah Apache Bench, target endpoint-nya halaman utama atau directory root. Tujuan pengujiannya untuk menguji mitigasi DOS. Jenis serangan yang ketiga untuk bot access atau login, tools yang digunakan yaitu Locus, target endpoint-nya sama untuk halaman utama atau directory root. Tujuan pengujiannya untuk menguji bot management. Selanjutnya hasil implementasi setelah dilakukan aktivasi dan penambahan custom rule dan mengaktifkan beberapa manage rule yang ada, dashboard menangkap beberapa traffic mencurigakan dan berhasil memblokirnya. Dashboardnya seperti pada gambar log event. Nah, konfigurasi seperti yang saya jabarkan sebelumnya, konfigurasi awal Cloudflare yang saya pakai itu mendaftarkan DNS-nya, memindahkan DNS-nya ke Cloudflare name server. Kemudian mengaktifasi WAF yang di dalamnya itu ada custom rule dan manage rule. Kemudian aktivasi rate limiting, aktivasi bot fake mode, dan read score filtering. Kemudian tak lupa mendokumentasi dan memonitoring melalui dashboard yang ada dan mendownload log event yang memang diperlukan sebagai evaluasi lebih lanjut. Nah, untuk hasil pengujian, yang pertama untuk DNS lookup. Nah, untuk DNS yang saya daftarkan itu berhasil termasking sehingga untuk lookup atau NS lookupnya itu menjadi cilacapkap.go.id itu menjadi IP milik Cloudflare. Hal ini untuk menyembunyikan IP publik asli dari cilacapkap.go.id menjadi IP-nya Cloudflare. Jadi setiap ada serangan, maka si attacker akan menyerangnya itu tidak IP publik langsung, IP publik kita langsung, tapi ditangani terlebih dahulu oleh Cloudflare. Kemudian untuk pengujian SQL Map, ini juga berhasil menginjek, kemudian terrecord di dalam dashboard Cloudflare. Yang selanjutnya untuk Apache Benchmark, setelah untuk menguji dos ringan, kemudian saya simpan dalam bentuk file TXT karena hasilnya sangat panjang. Nah, itu dari responnya itu juga 508 result limit is reset. Jadi ini di DOS-nya atau serangan DOS-nya dibalas langsung oleh Cloudflare. Jadi tidak sampai langsung ke server kita. Demikian juga untuk hasil logusnya.
Selanjutnya untuk hasil analisis dan evaluasi. Dari serangkaian uji coba yang dilakukan, beberapa fitur dan target serangannya, ini untuk yang pertama untuk fitur WAF, SQL injection itu responnya adalah permintaan ditolak atau pilot yang dalam hal ini pilotnya terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa fitur WAF ini efektif untuk diterapkan. Demikian juga untuk rate limiting dengan serangan brute force login ini permintaan melebihi ambang batas yang tadi pakai Apache benchmark yang menandakan indikasi efektif. Kemudian buat flag mode otomatis juga di challenge SAPCA ini juga menandakan otomatis DDoS mitigation target serangannya itu flooding atau lonjakan traffic ini juga di drop atau di jalan jadi layanannya tetap stabil. DNS proxy juga demikian target serangannya itu rekon langsung ke IP kita, tapi hasilnya itu IP asli tersembunyi dari publik. Jadi yang tampil di publik itu IP-nya Cloudflare. Hal ini menandakan indikasi yang efektif. Yang keenam ini threat score filtering itu untuk target serangan dengan beberapa IP yang terindikasi reputasi buruk. Aksesnya itu kita blok otomatis. Ini juga ternyata efektif untuk diterapkan. Nah, selanjutnya perbandingan jumlah insiden sebelum dan setelah penelitian. Nah, hasil hasil insiden ini saya peroleh dari hasil wawancara untuk log server, mohon maaf, untuk log insiden dengan Ketua Tim Kerja Keamanan Informasi. Hasilnya menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari yang sebelum penelitian. Ini kurang lebih ada 50 insiden dengan beberapa rincian ada device, web shield. Nah, menjadi hanya 10 insiden yang di yang dalam hal ini perubahan gapnya itu menurun sekitar 40 insiden. Nah, yang paling dirasakan itu salah satunya serangan yang paling sering di kita itu adalah device dan setelah ada Cloudflare ini device-nya benar-benar sangat menurun. Nah, justifikasinya Cloudflare memang terbukti efektif dalam menekan insiden, kemudian untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas layanan publik digital, serta Cloudflare sangat mendukung untuk monitoring secara real-time dan pencatatan log yang berbasis bukti atau data log event. Hal ini sejalan dengan regulasi BSSN nomor 1 tahun 2024 dan peraturan Bupati Cilacap nomor 31 tahun 2024 sehingga menurut saya sangat layak menjadi standar minimum untuk hardening pada sistem elektronik pemerintah daerah. Kesimpulan, yang pertama, Cloudflare meningkatkan ketahanan layanan web atau sistem elektronik di kami di pemerintah daerah dengan indikasi SQL injection berhasil ditolak dengan respon 403, traffic di DOS-lingan juga berhasil diredam, bot otomatis berhasil diblokir, dan IP backend aman karena tidak terekspos publik. Yang kedua, monitoring melalui dashboard dashboard Cloudflare ini sangat berguna untuk deteksi dan respon insiden yang lebih cepat. Ketiga, implementasinya sangat sesuai dengan regulasi yang ada terkait perubahan BSSN dan Pergub yang tadi saya sebutkan. Nah, ini menjadikan tim teknis itu mendukung untuk SOP dan tata kelola yang ada. Keempat, studi kasus dan simulasinya yang sudah dibahas sebelumnya itu dapat menjadi bukti empiris untuk efektivitas Cloudflare di pemerintah daerah. Demikian presentasi dari saya. Sebelum menutup, izinkan saya mengutip kalimat dari Bapak Persandian Indonesia, Bapak Maijen TNI Rubiono Kertapati, bahwa kehilafan satu orang saja cukup sudah untuk menyebabkan keruntuhan satu negara. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Desianto ini rapih ya presentasinya, laporan juga saya lihat rapih. Kita lanjut lanjut ke sesi kedua diskusi tanya jawab, mempertahankan hasil laporan penelitian dari Saudara Desianto ya di hadapan dua dosen penguji ini ya. Kita santai saja lah ya. Oke, Pak Ya, Amros, saya izin duluan ya. Ya Oke, Pak, silakan Pak. siap. Saudara Desianto, nah ini kebetulan ya, saya juga salah saya. satu pengguna Cloudflare
Udah lama sih ya, udah sering banget. Mungkin alasannya sama nih ya. Ya, open source, free, cukup Ya, Pak. powerful. Tapi kalau misalkan ini, Saudara Desianto ini kan pastinya ya karena praktisi dan kebetulan memang bidang kerjanya ya. Pernah nggak sih explore-explore selain Cloudflare, tools yang lain itu yang cukup bisa ya buat mengamankan kan ya. Karena kalau Cloudflare ini kan kayaknya udah sangat-sangat mainstream lah ya. Iya, Tapi Pak. pernah nggak explore yang lain gitu? Saya mau dengar cerita dari Saudara Desianto nih. Izin Mbak, kebetulan kalau kalau untuk yang saat ini diterapkan itu memang Cloudflare Pak, tapi untuk kayak semacam uji coba itu Mm-mm. pernah Pak. Kebetulan bulan apa saya agak lupa itu kita juga mendapatkan pelatihan dari BSSN dengan yang berkolaborasi dengan Windows Pak. Waktu kemarin itu Microsoft Azure Pak. Oke, Izur, oke. Nggih, Terus? jadi itu sebenarnya kalau tajuk pelatihannya itu juga mempromosikan Microsoft Azure itu Pak. Mm-mm. Cuma setelah beberapa kali mengikuti bimbingan teknis yang disediakan BSSN itu, Microsoft Azure kok kayak agak ribet itu Pak. Tidak semudah Cloudflare memang. Mm-mm. Nih. Kemudian dulu juga pernah di Semarang itu ada penawaran dari AWS Pak, Amazon Web Service. Oke, ya. Tapi kan kita tahu sendiri kalau Amazon, produknya Amazon memang Mm. secara kualitas mungkin baik, tapi itu juga diimbangi dengan biaya yang tinggi itu Pak. Jujur saya waktu setelah pelatihan juga menghadap ke pimpinan, ini bagus Pak Eh, proyeksinya, tapi mengingat anggarannya hitungan dolarnya sudah tidak bisa kita cover, mm-mm. ya sudah abaikan. Nah, alternatif yang memang saat ini dipakai dan memang bagus, juga mudah Pak, terutama itu Cloudflare Pak. Oke, ya. Itu berarti ya memang pro kontra umum tentang sistem keamanan yang kayaknya bukan hanya di swasta atau instansi kecil, termasuk instansi-instansi pemerintahan aja. Ya udahlah, pakai, ada, gratis, Betul dan Pak, cukup gitu ya, cukup betul. gitu. Terus lanjutan lagi, ini memang bidang kerjanya atau backgroundnya Saudara Desianto ini di cyber security. Betul Pak, kebetulan saya di Mm, Diskominfo Kabupaten Cilacap mm, di bidang statistik dan persandian. Nah, di bidang mm, kami kebetulan ada dua urusan, statistik dan persandian. Nah, di mm. dalam persandian sendiri ada ada dua tim kerja keamanan informasi dan tim kerja persandian. Nah, kebetulan untuk per tahun ini, awal tahun ini saya juga ditugasi untuk menjadi ketua tim kerja persandian, Pak. Oke, berarti ini satu instansi dengan salah satu dosen informatika Pak Azam ya. Oh, betul Pak, nggih, Pak Asam dari PSSI, Pak, nggih. Oke, nah terus nih kalau misalkan praktisi pasti tahu yang namanya PITES ya, PTIS, PTES. Istilah di kita biasanya pentes napa nggih, Pak? Pentes bagian dari PTES-nya. Gitu. Jadi PTES itu standarnya, standar Nggih, besarnya, ini dalamnya salah satunya ada Pentes. kita pentes nggih. Coba sambil share screen, buka itu dari browsernya. Izin, Pak. Ya, Hmm. apa-apa langsung share screen aja di browser, terus searching aja PTES. Nanti akan keluar dia artikel di via Wiki ya, atau di bawahnya Wiki kalau nggak salah. Izin saya share screen lagi nih, Pak. Sambil share screen aja. Atau nih, oh ya. Nah, betul tuh, the penetration testing execution standard. Pernah nggak ekspor itu? Di kita belum, Pak. Oke, berarti itu salah satu jawaban kenapa metode penelitiannya malah deskriptif. Iya, Kenapa deskriptif, Saudara Desianto? Padahal ini eksperimental dan ada standarnya. Contoh kayak misalkan data mining atau data science, mengolah data, apalagi buat kebutuhan industri, studi kasusnya ternyata di industri atau masyarakat industri, itu ada standarnya tuh, ada yang namanya CRISP-DM.
Nah, itu standarisasi industrinya. Nah, yang mau berhubungan dengan security, entah itu infrastruktur atau aplikasi atau apapun lah ya, kita mau coba untuk ngecek nih security-nya gimana. Nah, ini ada nih standarnya juga si PTIS ini, ya kan? Penetration Testing Execution Standard. Pentest itu di dalamnya si PTES. Kalau misalkan Saudara Desianto lihat tuh ada beberapa standarnya di bawahnya. Nah, itu lihat. Ada ya. Ada Pak brandingnya, itu sampai ke reportingnya. Yang saya baca sekilas dari penelitiannya, kok harusnya pakainya ini, bukan deskriptif. Eksplornya kayaknya kurang nih. Oke Pak, izin Pak. Atau apakah di jurnal-jurnal terkaitnya yang di review sama Saudara Desianto ini nggak ada yang ngebahas PITES? Belum Pak, dari yang saya review, belum Pak. Iya. Nah, padahal di angkatan-angkatan kita, beberapa angkatan kita sebelumnya tuh banyak yang pakai standar itu. Terutama beberapa mahasiswa bimbingan saya, karena saya nggak mau ya harus ada standarnya, harus ada acuan bakunya loh. Jadi nggak asal, oh kita pakainya ini aja, deskriptif atau eksperimental. Eksperimental juga ada standarnya. Kalau eksperimental standarnya nggak ada atau aturannya nggak ada, eksperimental kita berarti ya bisa kita bilang kurang kuat, kurang valid, kurang fondasi, kurang landasan gitu kan ya. Apalagi tadi Saudara Desianto ini bagus nih, ada kebijakan-kebijakan di pemerintah terutama yang mendukung gini 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 gini. Cuma minusnya ini di metodenya, metode penelitian yang dilakukan itu. Berarti PR-nya kalau saya sih minta studi literaturnya coba diulang tanpa ngerubah topik penelitiannya, tapi cari yang ada beberapa penelitian atau publikasi ngebahas ini dan metode penelitiannya coba ganti dengan PITES ini. Karena kalau saya lihat cocoknya ini. Jadi langkah-langkahnya udah bener, tapi nggak ada fondasinya gitu. Nggak ngerubah isi ya, tapi disesuaikan aja dengan si PITES ini. Ya, Pre-engagement interaction, Saudara Desianto udah melakukan. Ada di lampirannya saya lihat. Intelligence gathering, threat modeling, vulnerability analysis, ada semuanya sampai dengan ke reporting. Tapi baik, sayangnya kurang ini referensinya nggak nyampe ke sini. baik, Tuh, baik, Pak. nggak skip kecek gitu ya. Oke Pak, siap. Izin nanti Tuh. saya lengkapi Pak. Oke. Oke, lanjutannya. Ini sih saya cuma ngeliat ya ada di mungkin improve aja rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan itu coba diselaraskan aja ya. Ada beberapa yang kurang ada keselarasan ya, maksudnya masalah satu, rencana jawaban atau hipotesanya apa, terus realisasinya apa. Apalagi ini Saudara Risyanto kan awalnya dari D3 ya, terus lanjut Iya, pasti ya paham lah ya, saya nggak terlalu harus bilang menjelaskan terlalu banyak ya. Ya, intinya kalau misalkan punya masalah tiga, ya rencana jawaban penjelasannya tiga, ya jawabannya juga tiga atau realisasinya. Dan bukan hanya itu cuma simple sederhananya, tapi nggak terbatas itu. Boleh aja kalau misalkan nggak sinkron gitu ya. Misalkan masalah tiga, tapi kita tujuan punya empat, kesimpulan empat boleh aja. Tapi jangan dilupakan masalah yang udah kita identifikasi atau kita tuliskan ya dijawab semua. Dan ada jawabannya. Itu dia. baik Pak. Berarti sinkron antara rumusan masalah, tujuan, dan hasil atau simpulannya ya Pak. Dan Betul. simpulannya. Baik Pak. Oke. Terus ini lingkungan pengujiannya apa? Di kali Linux ya pasti. Kalau Linux kemarin untuk ini Pak, testing testingnya saja Pak untuk Mm-mm. SQL injection-nya. Oke, pengujian semua pakai kali Linux ya. Oke Pak. Ada tools lain selain Kali Linux atau rencana sebenarnya nggak mau pakai Kali Linux sih tapi paling gampang Kali Linux akhirnya Kali Linux aja dapat itu. Kemarin sebenarnya untuk yang pengujian bootnya sempat mau pakai loader.io itu Pak. Mm. Kemudian kita ganti ke Locus tadi. Itu kan Locus juga basis ada web juga, basis web juga. Tapi kalau overall yang lain itu memang untuk saat ini kayak pengujian itu paling enak kiblatnya ke Kali Linux itu Pak. Pakai Nah, virtual virtual box itu. ya karena memang toolsnya atau ya library-nya udah banyak di Kali Linux ya. Jadi nggak mau susah. Ini nggak ada data privacy dari instansi yang dicantumkan atau di-share ya. Tidak Pak, kebetulan memang ada.
ada, tapi saya untuk hasil wawancaranya sudah saya rangkum itu Pak. Kalau realnya itu memang ada log insiden yang kita ada rinciannya itu Pak. Nah, Termasuk exposure-nya apa saja, tapi izin Pak, saya nggak hmm. berani Ya sharing jangan. karena itu sifatnya kredensial. Oke, itu nggak boleh ya. Jadi kalaupun ada nanti coba tolong dicek lagi dan kalaupun nanti nanti ada yang kelewat tercek ya itu langsung di tag out aja ya. Jangan sampai Baik, tampil di situ. Karena ini kan siap. ada beberapa yang saya lihat di log eventnya nih. Ya, Iya. takutnya ada nih di log event saya belum baca detail lagi ya. Coba nanti dicek lagi. Ya memang sih nggak terlalu konfidensial nih log event kan. Nggak ada kredensial dari instansinya. Tapi coba tolong dicek-cek lagi jangan sampai ada ya. Oke Pak, siap. Izin kalaupun itu saya blur boleh Pak? Blur aja. Kalau ada Boleh. blur aja langsung ya. Siap. Karena ini berhubungan dengan kredensial instansi. Oke, dari saya itu aja sih. Karena ya tadi saya pikir ini akan jadi satu apa ya, satu penelitian yang dalamnya kayak tutorial dan itu blacklist ya kalau di saya ya. Kalau saya nguji tuh kalau isinya seperti tutorial cuma kayak tahapan instalasi sampai dengan selesai implementasi, oh, itu udah saya paling udahlah buat apa? Nggak ada bedanya sama tutorial internet. Ngapain bikin-bikin tugas akhir kayak gitu kan di internet tuh banyak. Baik Tapi Pak, ternyata siap. pas saya baca dalamnya ini pembahasannya cukup oke, mantap gitu ya. Mungkin memang judulnya nggak mencerminkan apa yang dilakukan sama saudara Desianto di dalamnya gitu ya. Itu di judulnya aja nih emang kurang menarik nih. Padahal ini judul ini kayak apa ya? Kayak yang ngundang untuk orang baca atau first impressionnya ngelihat eh, sesuatu itu kan dari mukanya ya. Dari contoh di sini adalah si judulnya. Nah, di judulnya tadi kayaknya kurang oke. Begitu saya baca dalamnya, oh oke. Jadi nggak terlalu banyak sanggahan dari saya. Itu aja. Bagus. Izin Pak, judul tidak perlu saya rubah ya Pak? Untuk Kalau judul konsultasikannya sama pembimbing ya, karena suggestionnya atau memutuskan adalah pembimbing. Kalau bisa dimodifikasi dikit biar kelihatan, itu akan lebih bagus lagi itu. Itu ya. aja karena nggak menggambarkan isi penelitiannya itu, nggak cukup menggambarkan, nggak cukup kuat dan nggak benar-benar menimbulkan impression yang ini kayaknya menarik nih dalamnya nih ngebahas ini bacalah. Nah itu tadi yang saya rasakan seperti itu. Ya. Baik Pak, siap. Oke, ucap Saudara Desianto. Kita lanjut Terima kasih ke banyak Pak Pak. Amros. Silakan Pak Amros, saya sudah selesai. Oke, terima kasih Pak Riyad atas kesempatannya. Saudara Desianto ini PNS pemerintahan atau Iya Pak. Cek, ini saya yang lag atau Saudara Desianto dan Pak Amros yang lag nih? halo. Oh, Halo. dan semua kayaknya. Berarti dari Zoom-nya. Oh, lag lagi ya? Oke, bisa bisa kedengaran. Udah aman. Iya, Kayaknya dari Zoom-nya bentar, tadi. Pak. Lanjut Pak Amros. Oke, ini masih dalam studi kelayakan ataukah sudah diberlakukan di instansinya Saudara Desianto ini? Izin Pak, sudah diberlakukan untuk penerapan Cloudflare-nya. Oke, berarti ini apa ya, kasarnya kayak proyek-proyek pengadaan ini berarti ini. Eh, Mungkin saya sama dengan Pak Arya tadi ya. Untuk pertama itu, Saudara Desianto perlu melihat juga, ibaratnya sistem security lain yang punya fungsi sama dengan Cloudflare ini. Nah, dari situ bisa Saudara Desianto pilah sesuai problem yang dilihat di instansi yang Saudara lakukan penelitian. Nah, baru di situ bisa kita lihat, baru bisa fair gitu. Jadi ada ada apple to apple, apple to apple komparasi yang uh,
bisa menjadi legitimasi kenapa si Cloudflare ini yang dipilih gitu, bukan eh, security hardening system yang lain gitu. Nah, kayak kemarin itu saya nguji juga eh, teman Anda itu dia eh, sama dengan Anda, security hardening juga. Dia pakai eh, yang namanya Wazoo. Oh, nggak suka. Untuk monitoring ya, Pak. Ya, nah mungkin itulah Saudara Desianto perlu explore explore lagi eh, software-software lain terkait ini. Nah, nanti bisa dijadikan rujukan gitu. Izin untuk ini masuknya nanti di bagian mana ya, Pak? Di penulisan? Apakah di latar Gayanya, belakang? kalau menurut saya di latar belakang ya, di latar belakang itu saudara bisa jelaskan bahwa sejauh ini ada beberapa software security system yang sudah ada. Nah, saudara bisa cek itu apa-apa saja. Nah, di situ nanti saudara bisa bahas sedikit kelebihan kekurangannya apa. Nah, nanti yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan instansi Anda itu yang mana gitu. Sehingga ada ada statement yang jelas kenapa saudara menggunakan si Cloudflare ini gitu. Baik, Oke, Pak. itu yang pertama. Lalu yang berikutnya ini berapa kali ini saudara Desianto lakukan pengujiannya ini, eksperimennya ini? Izin, Pak. Kemarin untuk itu sih satu kali, Pak. Paling itu Satu satu. kali. Ya, Satu kali itu menurut saya kurang ya untuk sangat kurang untuk standar suatu eksperimen gitu. Ya, ya paling kurang 5 sampai 10 kali lah Anda lakukan eksperimen itu. Lalu Anda buat tabulasi datanya. Nah, di eksperimen pertama berapa yang eh, tembus security-nya, berapa yang enggak gitu. Eksperimen kedua, ketiga, sampai dengan berapa kali eksperimen itu Anda buat komparasinya gitu. Jadi ada empirical data yang Anda dapatkan dari eksperimen Anda gitu. Kalau yang baik. Anda, kalau yang saya lihat ini cuma ya ya Anda bilang sekali ya emang benar ya. Di situ Anda cuma laporkan aja eh yang itu di halaman berapa tuh dari TA Anda tuh. Ya, jadi jangan jangan cuma tabel kayak gitu aja. Jadi dibuat eh, grafik gitu. Jadi biar ada empirical data yang Anda dapat dari eksperimen Anda ini gitu. Ya, Lalu oke, penulisan referensi udah lumayan. Mungkin Anda ada lebih sedikit nih di ketentuan eh, penulisan tugas akhir ya. Karena kita tuh 30 halaman. baik, Pak. Anda kurangkan saja ada gambar atau apa di bagian isinya itu Anda pindahkan ke lampiran eh, biar memenuhi standar. Nanti Anda nggak dibolehin sama Pak Said nanti. Baik, Pak. Maksimal 30 nih, Pak, untuk 30 sampai. halaman ya. Baik, siap. Oke, mungkin itu saja dari saya Pak Riyad. Oh, sudah Pak Bros. Oke lah. Nah, itu tadi mengenai halaman ya mungkin Saudara Desianto ini kan tadi juga apa ya tadi sengaja nggak saya singgung ya saya bagi-bagi jatah sama Pak Amros lah. Karena disinggung, untungnya disinggung. Ya teori-teori yang hanya sekedar definisi atau konsep itu dihilangkan saja. Langsung ke inti penelitiannya aja. Karena sebenarnya bab 2 itu kita mau fokus ngelihat penjabaran metode yang dipakai, step by stepnya apa gitu ya. Ya kalau misalkan kayak ada studi literatur atau tinjauan penelitian terdahulu bolehlah dimasukkan. Itu aja sih. Jadi teori-teori atau definisi atau konsep-konsep yang terlalu general umum nggak usah lah ya. Baik, Pak. Siap. Oke, Saudara Desianto, kita akan tempatkan sebentar di
waiting room karena ini sesi kedua sudah selesai. Kita mau lanjut ke sesi ketiga, tapi untuk pengumuman hasil penilaian kita harus melakukan proses penilaian. Jadi saya sama Pak Ambros ini harus bergelut dulu ya, berjibaku nih nilainya gimana ini ya. Ya, Pak. Sebentar ya, jangan kemana-mana nanti akan diadmit kembali. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Hmm. Oke, kita tiba ke sesi terakhir, pengumuman hasil penilaian atas laporan tugas akhir yang sudah disampaikan oleh Saudara Desianto dan sudah dipertanggungjawabkan apa yang sudah dibuat ya. Pertanyaan-pertanyaan, sanggahan atau klarifikasi apa verifikasi dari penguji juga cukup baik dijawab dan ditanggapi ya. Jadi mungkin Saudara Desianto juga sudah bisa mengira hasilnya ya dengan raut wajah yang sudah mulai hampir bahagia nih. Nah, bahagianya nanti ya setelah saya umumkan. Oke, saya langsung umumkan berita acara sidang tugas akhir program studi PJJ Informatika S1 semester genap tahun akademik 2024-2025 Universitas Liberas Asia. Pada hari ini, Rabu tanggal 3 September 2025, sudah diselenggarakan sidang tugas akhir dengan nama peserta sidang Desianto, nomor induk mahasiswa 240401020064 dari program studi PJJ Informatika tentunya. Judul tugas akhir yang sudah dipaparkan, laporkan, dan sudah dilakukan pengujian adalah analisis efektivitas Cloudflare dalam meningkatkan keamanan sistem elektronik pada instansi pemerintah daerah, skema tugas akhirnya prototipe, lokasi sidang tugas akhir Zoom. Tugas akhir tersebut dibimbing oleh dosen pembimbing tugas akhir, Bapak Novidia Natasha Eskom MMSI, dan sudah dilakukan pengujian oleh dua dosen penguji. Yang pertama sekaligus ketua sidang, saya sendiri Reza Sahara. Lalu ada dosen penguji dua, Bapak Amros Magnus Rudolf Mekeng STMT. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka mahasiswa tersebut kita langsung nyatakan saja lulus dengan perbaikan catatan ya. Oke ya. Karena tadi ada beberapa catatan dari Dewan Penguji yang dimana itu merupakan pekerjaan lanjutan tambahan tentunya untuk menyempurnakan tugas akhir yang sudah dibuat, laporan tugas akhir yang sudah dibuat ya. Dan itu ditunggu paling lama 7 hari atau 1 minggu setelah tanggal sidang ini. Dan sebelum dilaporkan atau distorkan ke penguji, terlebih dahulu distorkan ke pembimbing untuk meminta persetujuannya baru ke pengujinya ya. Jadi langsung jangan lewat atau langsung ke penguji tapi ke pembimbing dulu. Jadi lewatin pembimbingnya. Oke, Baik, Pak. selamat Saudara Desianto atas hasil yang memuaskan ya. Tentunya harapan kita seperti itu. Jika ada yang mau disampaikan silakan. Ya, terima kasih, Pak, untuk hasil dan arahan-arahan yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena prototipe saya mungkin masih belum sempurna. Harapannya nanti saya lengkapi beberapa masukan dari Pak Riyad dan Pak Ambros nanti untuk menyempurnakan. Terima kasih, Pak. Mohon maaf kalau masih ada kurangnya. Oke, sip. Sama-sama. Selamat Saudara Desianto. Pak Ambros, ada yang mau disampaikan? Aman? Cukup, Pak. Oke, kalau begitu sidang saya nyatakan atas nama sidang tugas akhir atas nama Desianto resmi selesai dan ditutup. Oke, selamat ya. Terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore atau sudah sore nih ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjut untuk sidang tugas akhir PJJ Informatika 1 Universitas Iberasya ya. Pada hari ini, Rabu tanggal 3 September 2025, pukul 15 sampai dengan 1 jam ke depan, akan dilaksanakan sidang tugas akhir dengan nama mahasiswa peserta sidang Aisyah Hidayanti, nomor induk mahasiswa 240401020062, program studi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang akan disidangkan, integrasi metode PCQ dan HTB ya untuk meningkatkan quality of service QoS nih pada jaringan internet kantor. Skema tugas akhir prototype, lokasi sidang tugas akhir Zoom, sidang akhir tersebut, tugas akhir tersebut ya, sudah dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Novi Dianatasya Eskom MMSI dan akan diujikan oleh dua dosen penguji. Yang pertama sekaligus ketua sidang, saya sendiri Riyad Sahara. Lalu ada dosen penguji kedua, Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng STMT. Ya. Sidang terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama, peserta sidang memaparkan, mempresentasikan laporan tugas akhir yang sudah dikerjakan selama 10 menit efektif setelah pembacaan pernyataan kapsaan. Ya. Manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sesi kedua, setelah peserta sidang memaparkan laporan TA-nya, akan ada sesi tanya jawab diskusi antara peserta sidang dengan Dewan Penguji. Lalu sesi ketiga adalah penilaian.
Nah, pada saat penilaian, peserta sidang akan ditempatkan sebentar di waiting room, lalu akan diadmit kembali dan nanti akan diumumkan hasil penilaian dari sidang tugas akhirnya. Sudah jelas? Siap, jelas, Pak. Oke, silakan dimulai, dimanfaatkan dengan waktunya, dan ingat waktunya terbatas ya, jadi jangan sampai lewat. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Riyad Zahara dan Bapak Abros Magnus Rudolf Mekeng. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rianti, mahasiswa program studi PJJ Informatika pada Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Integrasi Metode PCQ dan HTB untuk meningkatkan quality of service pada jaringan internet kantor. Izinkan saya membacakan lembar pernyataan absahan yang sudah saya tanda tangani. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Aisyah Hidayanti, NIM 240401020062, judul tugas akhir, integrasi metode PCQ dan HTB untuk meningkatkan quality of service pada jaringan internet kantor. 1. Tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Tugas akhir disusun tidak menggunakan generative AI untuk perbantuan penulisan kalimat atau paragraf atau bab. 3. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan atau dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat. Jakarta, 28 Agustus 2025. Yang membuat pernyataan Aisyah Hidayanti, tertanda dan bermaterai. Berikutnya, izinkan saya memaparkan latar belakang masalah penelitian yang saya angkat. Eh, di hampir semua bidang pekerjaan saat ini menggunakan jaringan internet sehingga menuntut jaringan internet yang stabil. Namun pada lokus penelitian saya, khususnya pada bagian perencanaan, keuangan dan aset di akhir dan awal tahun, terdapat kendala akses pada aplikasi perencanaan dan aplikasi keuangan yang umumnya berbasis web. Di awal tahun, bagian tersebut membutuhkan akses internet yang lebih baik dibandingkan bagian lain untuk kelancaran proses perencanaan dan keuangan. Namun, kenyataannya masih sering terjadi koneksi internet yang kurang stabil. Hal itu juga dapat dibuktikan dengan hasil speed test pada beberapa perangkat yang didapatkan hasil yang kurang merata dengan hasil yang cukup fluktuatif pada beberapa perangkat. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan, saya merumuskan dua permasalahan. Yang pertama, manajemen bandwidth pada jaringan internet kantor belum diterapkan sehingga distribusi kecepatan internet pengguna belum merata. Yang kedua, analisis performa jaringan internet kantor berdasarkan parameter quality of service atau QoS seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss belum dilaksanakan sehingga dapat menyebabkan penggunaan bandwidth yang tidak efektif dan mempengaruhi kinerja aplikasi dan produktivitas karyawan. Lalu untuk batasan masalah, yang pertama, penelitian ini akan difokuskan pada manajemen bandwidth dengan menerapkan integrasi metode PCQ dan metode HTB untuk meningkatkan QoS pada jaringan internet kantor. Yang kedua, penelitian ini hanya akan membahas beberapa parameter QoS seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss. Yang ketiga, aplikasi yang digunakan adalah Wireshark untuk analisis QoS jaringan internet, Winbox untuk melakukan konfigurasi router board mikrotik, dan VirtualBox untuk membuat virtual mesin. Yang keempat, hasil tugas akhir dalam bentuk simulasi jaringan internet kantor dengan menerapkan manajemen bandwidth. Lalu untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengintegrasikan metode PCQ dan HTB sebagai metode manajemen bandwidth untuk meningkatkan kualitas layanan atau QoS pada jaringan internet kantor. Yang kedua, menganalisis performa jaringan internet kantor berdasarkan parameter QoS seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss saat belum dilakukan integrasi metode PCQ dan metode HTB dan saat telah dilakukan integrasi metode PCQ dan metode HTB. Secara umum, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis quality of service jaringan interkantor dan membandingkannya dengan jaringan virtualisasi yang menerapkan manajemen bandwidth.
Untuk manfaat penelitian yang pertama membantu meningkatkan kualitas layanan atau QoS pada jaringan internet kantor dengan menerapkan manajemen bandwidth, integrasi metode PCQ dan metode HTB, sehingga secara tidak langsung meningkatkan pengalaman penggunaan jaringan internet. Yang kedua, menjadi referensi atau acuan dalam penelitian sejenis, terutama yang berkaitan dengan manajemen bandwidth, metode PCQ dan metode HTB, serta analisis QoS jaringan internet menggunakan Wireshark atau tools sejenis. Selanjutnya untuk metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan NDLC atau Network Development Life Cycle yang disesuaikan dengan tahapan analisis, desain, simulation prototype, monitoring, dan manajemen sebagai kerangka berpikir, dan menggunakan metode usulan, metode PCQ, dan metode HTB sebagai metode yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk metode PCQ sendiri, membagi banyaknya user yang ada dalam menggunakan jaringan internet dengan sama rata, sehingga tidak ada ketimpangan kecepatan pada penggunaan jaringan internet yang berbeda. Selanjutnya, untuk metode HTB dapat dimanfaatkan untuk mengatur alokasi bandwidth ke dalam berbagai kelas dengan tingkat prioritas atau hierarki yang berbeda-beda. Untuk tabel pembagian bandwidthnya sendiri, untuk visi prioritas atau yang kita prioritaskan mendapatkan limit 10 Mbps dan max limit 20 Mbps, sedangkan untuk jaringan WiFi yang biasa mendapatkan limit 7 Mbps dan max limit 7 Mbps. Untuk quality of service sendiri, saya menggunakan standar QoS dengan standar TIPON, di mana nilai 3,8 sampai 4 dengan persentase 95 sampai 100 memiliki indeks sangat baik dan indeks tidak baik jika memiliki nilai 1 sampai 1,99. Untuk parameter QoS sendiri ada 4. Yang pertama delay, yang merupakan durasi yang diperlukan bagi data untuk melakukan perjalanan dari titik awal ke tujuan. Untuk delay sendiri, untuk kategori sangat baik jika delay di bawah 150 ms, dan untuk jitter yaitu merujuk pada perbedaan atau fluktuasi dalam waktu kedatangan suatu paket. Jitter dikategorikan sangat baik jika mendapatkan nilai 0 ms. Untuk paket loss merupakan sebuah indikator yang menggambarkan situasi di mana total paket yang tidak berhasil mencapai lokasi tujuan yang bisa disebabkan oleh tabrakan atau kemacetan dalam jaringan. Untuk kategori sangat baik jika paket loss hanya sebesar 0-2%. Untuk throughput, mengacu pada jumlah data yang dapat diukur dalam satu periode waktu tertentu dalam sehari menggunakan jalur internet yang spesifik saat mengunduh sebuah file. Untuk kategori sangat baik jika di atas 1200 kbps. Untuk hasil pembagian bandwidth, sudah sesuai dengan aturan pada tabel pembagian bandwidth, di mana PC prioritas tidak dapat memiliki bandwidth lebih dari 20 Mbps dan pengguna yang mengakses Wi-Fi tidak dapat memiliki bandwidth lebih dari 7 Mbps. Berikut adalah hasil QoS pada jaringan virtualisasi, di mana beban download dengan jaringan bebas mendapatkan rata-rata nilai 3,75 atau kategori baik, dan jaringan sibuk rata-rata nilai 3,75 kategori baik. Untuk beban streaming, jaringan bebas mendapatkan rata-rata nilai 3,75 kategori baik, dan jaringan sibuk juga mendapatkan rata-rata nilai 3,75 atau kategori baik. Selanjutnya untuk hasil QoS jaringan asli, untuk beban download pada jaringan JBus rata-rata nilai 3,75 atau kategori baik, dan jaringan sibuk mendapatkan rata-rata nilai 2,5 atau kurang baik, dan untuk beban streaming rata-rata nilai 3,75 atau baik, dan untuk jaringan sibuk rata-rata nilai 2,75 atau kurang baik. Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan, dapat disimpulkan yang pertama, hasil pembagian bandwidth terhadap pengguna sesuai dengan rancangan pembagian bandwidth telah berjalan sesuai dengan aturan pembagian bandwidth maupun konfigurasi yang telah diterapkan. Yang kedua, hasil pengujian terhadap kualitas layanan jaringan virtualisasi setelah diterapkan integrasi metode PCQ dan HTTP didapatkan hasil lebih baik jika dibandingkan dengan hasil kualitas layanan jaringan internet kantor. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali presentasinya Saudari Aisyah ya. Biasa jadi MC ya di kantornya? Gimana, Pak? Biasa jadi MC kah di kantornya?
Enggak sih Pak, Oh enggak. jarang. Ya, pembawaannya saya mengingatkan ke MC upacara sama pembawa berita ya. Oke, kita lanjut sesi berikutnya nih, sesi diskusi tanya jawab ya Iya antara Pak. peserta sidang dengan dewan penguji. Pak Amros, saya izin duluan ya. Ya, silakan, Bang. Oke, Saudari Aisyah, bimbingannya intens kah ke pembimbing TA-nya? Gimana Bapak? Suara saya terdengar nggak? Iya, dengar. Heeh. Untuk proses pembimbingan dengan pembimbing TA-nya intens dilakukan. Via WA dan Zoom meeting sih Pak. Berapa kali tuh bimbingannya? Total? 8 sih Pak. Oh, 8. Oke. Tapi memang banyak via WA sih Pak. Oke ya, karena ada kesibukan di kantor. Iya Pak. Ya, itu memang tantangan tersendiri bagi teman-teman mahasiswa yang memang statusnya ini adalah pekerja ya, apalagi di dinas pemerintahan seperti ini ya, yang kadang-kadang ada pekerjaan mendadak dan hari itu juga. Oke, untuk laporannya good, rapih, bagus, tepat, singkat, dan ada sedikit aja sih revisi dari saya, nggak terlalu banyak ya. Ya walaupun sebenarnya tema-tema QoS seperti ini itu ya, eh, dengan ada beberapa integrasi atau implementasi model atau metode atau teknik ya, kayak misalkan PCQ, HTB ini juga memang banyak banget sih sebenarnya. Sudah pernah yang banyak yang mengerjakan gitu ya. Iya. Tapi ada beberapa yang perlu diklarifikasi. Yang pertama ini, kalau misalkan kita sebut PCQ dan HTB ini metode, berarti untuk NDLC-nya kita sebutnya metodologi ya. Benar nggak? Iya Pak, kerangka berpikir. Kakak Iya berpikir Pak. atau tahapan Gimana penelitiannya Pak? ya. Nah, HTB sama si PCQ ini suatu teknik atau metode? Metode manajemen bandwidth Pak. Bukan metode ya. Metode Pak. Manajemen bandwidth sih. Jadi teknik apa metode? Bedanya. Teknik apa metode ya? Nah, kalau sistematis enggak? Sama, maksudnya Pak? Si HTB terus satu lagi Kajaki. PCQ Mm-mm. itu cara-cara yang sistematis nggak diimplementasikan ya. Eh, Kalau untuk apa namanya pengimplementasian sih tetap kalau menurut saya kalau di mikrotiknya sih sistematis Pak. Kan Sistem. berurutan. Cuma kalau memang untuk kapan di sini penelitian kayaknya sih lebih ke ini ya Pak, apa namanya? Hmm? Teknik manajemen bandwidth sih. Oh, teknik. Tadi metode, sekarang teknik. Saya ngikut saudari Aisyah nih, mau bilang itu metode atau teknik nih jadinya. Kalau menurut saya sih sama Pak. Masa. Kalau searching di Google gitu ya, coba deh. Saya kasih kesempatan nih ya, buka Hmm? browser gitu ya. Buka browser. Ini kan di browser nih ya. Iya Coba Pak. di new tab atau new window. Terus searching deh di pencariannya. Beda teknik dan metode. Nah, nah itu aja deh yang ringkasan lah, nggak apa-apa lah. Iya Walaupun masih Pak. ini. Nah, coba dah ditelaah-telaah kira-kira nanti mau nyebutnya itu si PSK sama HTB itu teknik atau metode. Dan sistematis yang digunakan untuk teknik keahlian, prosedur, praktis, atau keterampilan spesifik yang digunakan dalam pelaksanaan suatu metode. Dan metode adalah cara. Oh ya, Jadi mau nyebutnya apa nih? Mau nyebut metode atau teknis?
Saya ikut saudari Aisyah aja. Satu menit ah jawabannya. Prosedur praktis. Tetap metode sih Pak, menurut saya. Oke, metode ya. Iya, Terus dua metode itu dibungkus dengan metode besarnya si NDLC. iya Pak. Kalau NDLC-nya lebih ke kerangka berpikir. Coba cari lagi perbedaan metode dan metodologi. Oh, Nah, NDLC apa tuh? Metode atau metodologi? metodologi Pak. Oke, berarti nanti dirubah ya. Berarti di bagian landasan metode gimana Pak? Baiknya Pak. NDLC-nya disebut apa tadi? Metodologi. Ya udah, pokoknya NDLC adalah Oh, metodologi ya. NDLC Oh, adalah rang metodologi penelitian ya Pak. ya itu rangkaian lengkapnya ya dari apa yang Iya, dilakukan sama saudari Aisyah. siapa? Oke, selanjutnya sudah melakukan studi literatur tentunya ya. Review atau menelaah, mengulas penelitian terdahulu. Sudah ya? Sudah Pak. Sudah nyari research gap atau perbedaan atau inovasi atau apalah yang bisa membedakan penelitian yang dilakukan saudari Aisyah sama penelitian terdahulu? Baik Pak, kalau dari jurnal-jurnal yang saya cari, Hmm, kebanyakan itu eh, penerapan metode PCQ sendiri dan metode HTP sendiri Pak. oke. Terus? Dan memang ada yang menerapkan keduanya, namun Hmm, belum ada yang membandingkan antara jaringan yang dibuat secara simulasi dan jaringan asli. Karena kan memang tujuan saya membuat, karena di sini kan kebetulan memang belum ada manajemen bandwidth. hmm, Jadi tujuan saya kalau saya membuat virtualisasi dengan manajemen bandwidth ini ternyata hasilnya cukup baik. Barangkali nanti dari pimpinan bisa untuk menerapkan manajemen bandwidth juga, khususnya nanti kalau di awal dan akhir tahun seperti yang saya sampaikan, kebetulan memang saya kan di bagian perencanaan keuangan dan aset, membutuhkan akses internet yang lebih stabil. Namun kenyataannya kan selama ini memang apa ya, belum ada namanya pemprioritasan hmm. jaringan untuk masing-masing bagian di waktu-waktu tertentu loh Pak. Barangkali setelah ada ini dari pimpinan bisa menugaskan tim IT untuk misalkan ada request dari mungkin bagian tertentu bisa untuk diprioritaskan seperti itu Pak. Oke. Jadi sudah ada ya. Sudah diceritakan di dalam laporannya? Di bab satu ada sih Pak di latar belakang. Oke, tapi kayaknya jelasan yang tadi dijelasin ini daripada tulisannya lengkap ya. Jadi kalau ada pemikiran di penelitian, hasil ulasan, hasil kajian, hasil segala macam apapun dituangkan, jangan disimpan di pribadi ya. Jadi kalau nggak ditanya nggak dijelaskan nanti kan jadi ada pertanyaan seperti ini. Jadi dilengkapi selengkap-lengkapnya lah. Apapun yang kita temukan jadi temuan atau hasil pemikiran kita, hasil analisa kita dituliskan jelas. Oke, terus Apa selanjutnya, izin Pak? Izin. nah ya, Di latar belakang masalah berarti ditambahkan yang tadi saya ceritakan. iya di paragraf terakhir Oke. kan dicantumkan, tapi kayaknya jelasan yang tadi tuh yang disampaikan sama saudara Aisyah ya, Baik Pak. saudara tulisan. Latar belakang masalah diperjelas nih Pak berarti. Mm-mm. Yang bagian tadi saya tanyakan aja ya, Baik Pak. yang lainnya udah oke. Oke, lanjut ke QoS. QoS ini ada skenario pengujiannya saya lihat oke. Terus ada di mana nih? Mana di tadi. Ya, waktu sibuk, waktu senggang ya. Itu di mana sih tadi? Oh, ini dia di manajemen ya. Skenario pengujian ada tiga. Pembagian pada setiap ini jaringan sibuk dan jaringan bebas, jaringan sibuk dan jaringan bebas. Oke, model pengujiannya Mm-mm. yang pada saat dilakukan pengujian di lingkungan pengujian itu penggunanya satu atau skalabilitas atau banyak.
Kalau untuk jaringan bebas itu biasanya di ini Pak, setelah jam kerja jadi sudah lebih sedikit yang mengakses Pak. Mm-mm. Begitu. Tapi intinya pengujiannya ini nggak dilakukan oleh satu orang user karena lagi make ya. Enggak Pak, jadi ada beberapa yang connect. Berapa tuh? Terus saya lupa. Nggak diriku. Hmm. Cuma memang kalau nangkep apa namanya QoS-nya sih saya di satu laptop, cuma kan di memang yang connect ke situ ada beberapa seperti itu Pak. Harusnya dijelaskan ya Pak. Iya, lingkungan pengujian tuh berapa orang user yang lagi make, terus kita melakukan pengujian di situ. Karena kan nanti yang makainya berapa gitu kan itu nanti akan berpengaruh ke pengujian pasti itu. Oke Pak, siap. Walaupun sudah kita bagi-bagi bandwidthnya dengan Mm-mm. teknik apapun gitu atau metode apapun, pasti nanti akan beda juga tuh hasil pengujiannya. Ya, terus ditentukan juga nih jumlah minimum user yang gunakan pada saat jaringan sibuk tuh berapa, maksimalnya berapa. Artinya kalau maksimal Mm-mm. kan seluruh user yang pakai. Nah, Mm-mm. ada nggak perbedaannya? Mm-mm. Gitu dia. Dan pengujiannya berapa kali dilakukan? Mm-mm. Oke Berapa Pak. kali? Ini berapa kali Oh, pengujiannya? dikira terus ditambahin Pak. Ini memang ini sih Pak, baru sekali dua kali, belum banyak. Oh, sekali Mm-mm. dua kali pengujian Ya tuh. Pak. Kalau yang kita mau bilang valid ya, tapi Ya ini Pak. kayaknya kalau buat S1 terlalu berat ya. Minimal tuh 30 kali. Saya waktu S2 sampai meledak laptop saya. Real loh. 30 sekian kali dengan Mm-mm. jumlah skalabilitasnya itu 50 user. Iya, Ya Pak. 30 kali laptop meledak, meledak, bener meledak. Nah, saya minta 5 aja lah minimal ya. 5 kali pengujian ya Pak. Mm-mm. Terus yang Itu ditampilkan maaf Pak, adalah, izin mm, dicantumin di bab 4 berarti ya Pak. betul di pada saat pengujian. Ya, 5 kali pengujian, terus ada dikatakan jaringan sibuk itu minimum berapa user, maksimum berapa user begitu ya Pak? betul. Jadi lingkungan atau parameter pengujiannya jelas disebutkan di situ. Kalau Ya bandwidth kan Pak. tadi udah ada tuh ya. Nah, ini kayaknya usernya yang kurang. Siap. Karena kan kita kalau pengen tuning optimasi jaringan kan hubungannya sama kepuasan user ya. Iya. Tapi usernya nggak ada di sini. Itu buat apa Iya. kita Siap lakukan Pak. pengujian gitu. Siap. Oke, terus ini juga good semuanya pakai standar tipon ya. Iya Pak. Tipon, typon, topan, bukan. Oh, oke lah kalau kayak gitu. Jadi dari saya sih itu aja lah ya. Dan Iya. itu harus dilengkapi tuh jangan sampai tidak ya. Karena kalau enggak ya berarti nanti nilai saya berubah nih. Jangan Pak. Oh ya, makanya dilengkapi. Oke, saya segitu aja. Jangan lupa dicatat. Kita lanjut ke penguji kedua nih. Kesukaannya Pak Ambros nih mungkin akan butuh waktu sekitar 2 sampai 3 jam baru Pak Ambros mungkin selesai Aduh. bertanyanya ya, apa yang sudah jadi unek-uneknya. Silakan Pak Ambros. Oke, terima kasih Pak Riyad. Mbak Aisyah. Betul Bapak. Oke, oke Mbak Aisyah ini Gimana Pak? ini saya lihat sekilas TA-nya Mbak Aisyah ini pakai PCQ dengan HTB di sini. Betul Pak. Nah, kalau PCQ itu dia Mm-mm. manajemen bandwidth-nya itu dia membagi bandwidth secara merata. Betul. Sedangkan kalau yang HTB itu saya lihat dia ada hierarki di situ dalam manajemen bandwidth-nya di situ. Mm-mm. Ini Mbak Aisyah ini latar belakangnya apa sehingga harus eh, mengintegrasikan dua Mm-mm. eh, teknik tadi, sedangkan itu dua hal yang berbeda gitu. Oke, izin jawab ya Pak. Begini Pak, karena yang sudah saya jelaskan di awal, memang kan eh, di sini belum ada manajemen bandwidth dan memang di awal dan akhir tahun memang di bagian perencanaan keuangan dan aset membutuhkan jaringan yang lebih stabil, tapi memang di sini belum ada namanya prioritas ya, prioritas nih Pak. Jadi kenapa saya mengusulkan untuk HTP dan PCQ? Harapan saya nantinya untuk di saat-saat tertentu bisa dibuat prioritas untuk pengguna-pengguna yang memang sedang apa ya load pekerjaannya sedang lebih banyak loh Pak. Juga untuk pimpinan mungkin bisa masuk di prioritas juga dan untuk pengguna lain yang biasanya handphone atau ini kan biasanya juga pada connect ke WiFi itu bisa
terbagi rata pakai yang PCV tanpa mengganggu yang prioritas loh Pak. Jadi tetap prioritas yang utama begitu Pak. Harapan saya. Oh, berarti Anda menggunakannya itu bergantian gitu, sesuai keadaan nantinya. Nggak diimplementasikan sekaligus dua-duanya ini. Bisa Pak, kan di mikrotiknya bisa diatur. Cuma kan memang eh, harapan saya nantinya bisa apa namanya? Kalau memang di bagian-bagian tertentu atau memang staf-staf tertentu yang memiliki load pekerjaan lebih banyak, dari awal bisa disettingkan untuk IP komputernya di tempat yang prioritas begitu, Pak. Ya, oke. Itu ya Anda lebih paham kondisi di instansi Anda lah. Saya nggak mendalami itu. Oke, sekarang gini, Anda nguji pakai ngaji dengan standar QoS. Ini Mm-mm, sebelum Anda pakai manajemen bandwidth, sudah mm-mm. dilakukan pengujian QoS belum? Belum, Pak. Sejauh ini di instansi saya belum ada manajemen bandwidth dan perhitungan QoS, Pak. Nah, seharusnya Anda uji dulu sebelum manajemen bandwidth. Sebelum Anda gunakan manajemen bandwidth, itu QoS-nya seperti apa? Mohon maaf, Pak, izin di bab 4 saya kan ada yang hasil QoS dengan jaringan asli. Itu yang ini, Pak, pengujian untuk jaringan real kantor, Pak. Oke, Gitu. pengujian QoS-nya baik atau buruk waktu tanpa manajemen bandwidth? Hasil Di pengujiannya. jam bebas atau yang connect sedikit masih kategori baik, Pak. Tapi kalau yang sudah jam sibuk atau di jam pekerjaan sudah masuk kurang baik, Pak. Oh, berarti banyak kali dong Anda lakukan ininya, pengujian QoS-nya ini. Beberapa kali Anda lakukan, nggak sekali aja. Baru sekitar 2 kali, Pak. Tadi bilangnya sekali. Sekali 2 kali, Pak. Wah. Memang apa namanya ngitungnya belum ini sih. Memang belum standarnya ya, Pak. Harusnya 5 kali ya, Pak. Oh, oh baru 2 kali berarti. Waktu sebelum sebelum dilakukan manajemen bandwidth dengan setelah dilakukan manajemen bandwidth gitu. Begitu, Pak. Oke, berarti Anda tulis juga di laporan Anda itu waktu Bagaimana, Pak? waktu sebelum dilakukan eh, manajemen bandwidth dengan PCKey dengan HTB tadi. Nah, ada jaringan yang secara pengujian QoS-nya tidak stabil sehingga membutuhkan manajemen bandwidth. Mm-mm. Nah, itu Anda harus jelaskan di situ. Itu baiknya ditaruh di bab berapa nih, Pak? Maaf. Di mana? Enaknya di mana, Pak? Menurut Anda silakan Anda explore Oke. itu di mana. Yang penting itu harus ada. Iya, Pak. Siap. Ya Berarti, itu harus ada statement dan harus ada hmm? data. Mm-mm. Nggak sekedar statement biasa aja. Mm-mm. Statement hasil itu memang benar-benar hasil dari ada data hasil ujinya gitu. Iya, Pak. Nah, nanti kalau kalau Anda tulis aja langsung dilakukan manajemen bandwidth, Mm-mm. QoS-nya bagus. Mm-mm. Terus orang nanya, emang kalau nggak pakai manajemen bandwidth nggak bagus gitu? Kalau bagus ngapain lagi pakai manajemen bandwidth? Kan gitu. Iya, Pak. Berarti sebelum mungkin bisa ditambahin di ini ya, Pak. Di bagian bab 3 yang manajemen bisa, Pak. Tapi itu Ya boleh, Anda jelaskan skenario. secara singkat di latar belakang, lalu Iya, di bagian metodenya Anda lampirkan juga iya, Pak. penghasil pengujian sebelum manajemen bandwidth yang Anda pakai. Nah, itu juga Anda harus tambahkan di situ. Bisa ya? Siapa? Lalu untuk yang di bab 4 kan sudah ada ya, Pak, yang eh, apa QoS jaringan asli itu tetap di situ atau bagaimana, Pak? Nanti kan jadinya double ya, Pak, kalau ditambahin lagi. Jaringan asli itu Anda maksud jaringan sebelum mana tuh? Karena nggak jelas Waktu di itu sih situ. sama Pak Novi suruh bandingin yang jaringan kantor dan jaringan virtualisasi, Pak, begitu. Anda buat juga semua parameter-parameter QoS itu untuk
pengujian jaringan sebelum manajemen bandwidth tadi. Gih, Pak. Saya buat. Jadi nggak buat tabel perbandingannya gimana. Nah, Yang lalu Mas, lalu ini gimana Pak? ya sebenarnya sama sih QoS ini udah banyak kali saya nguji orang dan rata-rata emang sama aja mereka nggak tahu ini mudah-mudahan nggak malas ngelakuin ini ya pengujian Iya, Pak. eksperimen ya. Biasanya Iya, Pak. sedikit-sedikit gitu nampilin datanya cuma sekali dua kali Mm. ya lakukan banyak kali lah ya Paria tadi udah mention minimal 5 ya harus Siap, lakukan itu siap, Pak. lihat Siap. ada data empiris yang Anda dapat dari hasil eksperimen Anda karena tulisan naskah akademik itu memang harus kita buktikan, harus kita pertanggungjawabkan gitu. Ya, siap, Pak. Dan itu prosesnya nggak cuma sekali dua kali. Iya, Pak. Oke, ini penulisan referensi juga udah oke. Oke, dari saya itu aja, Pak Riyad. Nggak nggak banyak-banyak kita. Saya padahal udah mau nyiapin kasur, nungguin 2 jam, 3 jam loh, Pak Amrus. Kecewa saya. Oke, Saudara Isa, sudah dicatat semua revisinya? Siap, insya Allah sudah, Bapak. Izin untuk saya bacakan ya, Pak. Takut saya salah persepsi. Boleh. Oke. Dari Pak Riyad untuk bab 2 yang landasan metode disebutkan yang DLC itu adalah metodologi penelitian. Terus latar belakang masalah diperjelas, terutama yang bagian PCK HTB kenapa digunakan. Terus untuk pengujian KOS minimum diberikan minimum user untuk jaringan sibuk itu berapa, maksimum user itu berapa, dan minimal 5 kali pengujian, betul Bapak? Betul. Lalu untuk Pak Ambros dicantumkan yang pengujian bandwidth sebelum dilakukan manajemen bandwidth, eh, minimal juga 5 kali pengujian dicantumkan juga ya Pak? Atau kurang Pengujian Pak? QoS, bukan Iya pengujian Pak. bandwidth saja. Iya maaf Pak, ke OS ya Pak. Silky OS Pak. Sama ya Pak, 5 kali pengujian. Ya, lakukan Iya pada Pak. jam sibuk, jam lenggang, semuanya itu dilakukan. Ini ususan yang ini ya Pak, sebelum konfigurasi untuk memantapkan kenapa saya mengambil manajemen bandwidth karena sebelum manajemen bandwidth belum stabil begitu kan ya Pak? Ya, saya nggak tahu kondisi Anda seperti apa. Iya Pak, Itu siap-siap yang Pak. harus Anda temukan di Ya, dalam siap penelitian Pak. Anda gitu. Hmm. Iya Pak, cukup. Terima kasih. Oke, sudah ya. Oke, Ya, kita mau lanjut ke sesi ketiga tentang pengumuman hasil. Tapi sebelum itu, Saudara Isa, saya tempatkan dulu di waiting room. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana ya. Sekitar 2 sampai 3 jam lah ya. Nanti akan kita umumkan hasil aduh. dari pengujiannya. Ya, 2 sampai 3 menit aja, jangan lama-lama ya. Ya Oke, Pak. ditunggu. Nanti tunggu admit lagi. Kita lanjut lagi. Ini sesi terakhir, penghujung acara sidang tugas akhir nih ya. Ini adalah sesi pengumuman hasil penilaian atas laporan tugas akhir. Jadi tugas akhirnya sudah dikerjakan, dilaporkan, dan akhirnya disidangkan atas nama peserta sidang Aisyah Hidayanti, nomor induk mahasiswa 240401020062, program studi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang sudah disidangkan, integrasi metode PCQ dan HTB untuk meningkatkan quality of service QoS pada jaringan internet kantor. Skema tugas akhir prototype, lokasi sidang tugas akhir Zoom. Tugas akhir tersebut sudah dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Novidia Natasya Eskom MMSI dan sudah diujikan oleh 2 dosen penguji. Yang pertama sekaligus ketua sidang saya sendiri Riyad Sahara.
Lalu ada dosen penguji kedua, Bapak Ambrose Magnus Rudolf Mekeng STMT. Berdasarkan penilaian dari Dewan Penguji dan Pembimbing, maka mahasiswa tersebut kita nyatakan atau dinyatakan. Wah, ini checklistnya kok tidak lulus ini. Oke, saya ulang. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka mahasiswa tersebut atas nama Aisyah Hidayanti dinyatakan lulus catatan dengan perbaikan. Jadi tetap ada catatannya dengan perbaikan ya. Terima kasih Selamat Bapak. sekali lagi saudari Aisyah Hidayanti. Nanti pulang ke rumah jangan lupa sampaikan salam bahagia untuk suami dan anaknya, terutama untuk kedua orang tuanya ya. Jangan lupa bagikan kebahagiaannya dengan mereka semua karena pasti support utama dari keluarga ya. Oke, sekali lagi selamat. Jangan lupa revisinya ditunggu 7 hari, 1 minggu dari sekarang, biar nggak berubah pengumumannya ya. Ingat ya. Bapak siap. Oke, itu aja dari saya. Silakan Pak Amros jika ada yang mau disampaikan. Dari saya udah cukup, Pak. Oke, terima kasih. Mbak Aisyah, ada yang mau disampaikan? Ya baik. Terima kasih untuk Bapak Riyad Sahara dan Bapak Ambrose Rudolf Mekeng atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan saran masukan yang sangat membantu untuk penyempurnaan tugas akhir saya yang masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi dengan berakhirnya sesi sidang hari ini, maka saya nyatakan sidang tugas akhir atas nama Aisyah Hidayanti selesai dan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.